Merebut juga Pak Jokowi sebagai bagian dari elemen kekuatan politik di Indonesia. Proteksi terbaik dalam konteks pertarungan kekuasaan adalah menjadi bagian dari kekuatan kekuasaan itu sendiri. Maka kalau misal kemudian sudah diberhentikan, dipecat dari PDIP, maka pilihan terbaik bagi Pak Jokowi adalah menjadi bagian dari kekuatan partai politik tertentu. Nah, oleh karena itu besar kemungkinan Pak Jokowi akan bergabung ke dalam partai-partai apapun itu, termasuk yang per hari ini indikasi lebih kuat memang lebih dekat dengan Partai Golkar misalnya. Bahkan kalau misal kita cermati apa yang terjadi dalam konteks dinamika internal dan juga suksesi kepemimpinan di Golkar yang syarat dengan kejutan-kejutan kemarin, tampaknya itu juga dipahami sebagai sebuah operasi politik yang dipersiapkan untuk menyiapkan landasan supaya Pak Jokowi ataukah Mas Gibran landing secara soft di Partai Golkar. Oleh karena itu situasi ini tampaknya akan terus membuat Pak Jokowi untuk terus melakukan langkah-langkah taktis dan strategis, dan seperti yang disampaikan oleh Mr. Churchill bahwa kalau misalnya seorang soldiers sulit kena tembak itu mati sekali, tapi bagi politisi kena satu tembakan dia bisa mati tetapi dia bisa hidup lagi, dan tampaknya itu akan berlaku pada Jokowi Widodo. Pak Jokowi memiliki satu basis pemilih loyal yang relatif juga sebenarnya selama ini tersemai dengan baik bersimbiosis dengan akar-akar di PDIP. Ketika kemudian terjadi split, maka mau tidak mau akan terjadi pemisahan di basis pemilih loyal itu. Dan hal itu terrepresentasikan di basis-basis PDIP, terutama dalam pilkada kemarin. Apa yang terjadi di Jawa Tengah, PDIP masih cukup kuat dengan akarnya, tetapi praktis di pilkada kemarin kehilangan sekitar 9 kabupaten atau kota yang selama ini didominasi oleh PDIP di Jawa Tengah. Demikian juga di Jawa Timur, kemudian di Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Jokowi masih memiliki kekuatan elektoral yang tentu akan menjadi sebuah magnet bagi partai-partai politik tertentu untuk meminang, untuk merangkul beliau. Meskipun tentu ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, karena bagaimanapun juga peta kekuatan antara Pak Jokowi dengan PDIP sudah semakin terbuka. Artinya begitu kemudian ada salah satu partai menerima Pak Jokowi sebagai bagian dari konsekuensi trade-off kekuatan, maka harus bersiap-siap untuk berhadapan-hadapan dengan PDIP. Dan tentu ini bukan menjadi sebuah sekedar isu-isu belaka. Kalau misal kita rujuk dari statement Bu Mega kemarin ya tentang kekhawatiran adanya kekuatan yang akan mengawut-awut Kongres PDIP di 2025 yang akan datang, tampaknya itu diarahkan pada salah satu elemen yang patut diduga dalam konteks ini dialamatkan kepada lingkar dekat Pak Jokowi. Karena kalau misalnya kita cermati statement dari sahabat-sahabat para elit di PDIP, bukan diarahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan, dan di dalam lingkar dekat Pak Prabowo juga ada Pak Budi Gunawan, maka dalam konteks ini dialamatkan kepada jejaring yang dianggap memiliki kekuatan yang berbeda dan berseberangan dengan PDIP. Dan per hari ini, serangan PDIP terhadap Pak Jokowi juga begitu vulgar, begitu luar biasa. Nah, inilah yang perlu dilokalisir, perlu diantisipasi. Maka plus minus PDIP kalau melepas Pak Jokowi tentu akan ada efek elektoral, tetapi di saat yang sama tentu ini akan bisa menjadi sebuah momentum yang baik bagi PDIP untuk melakukan rekonsolidasi PDIP post Jokowi, sehingga akan muncul Jokowi baru dalam format kaderisasi yang lebih kuat, tanpa kemudian menafikan proses yang terjadi belakangan ini sehingga terjadi split kekuatan dan lain sebagainya.